Oke, saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, pertemuan 5 ya. Saya akan sedikit mereview ya. Apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang menghubungkan aplikasi ya, satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API ya, atau API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda atau cross-platform ya, baik dalam satu platform atau lintas platform ya. Kalau diperumpamakan itu APIs kita bisa analogikan contohnya seperti ini. Seorang pelayan di restoran ya yang tugasnya melayani ya, tentunya melayani pelanggan. Pelanggan memesan menu ya. Lalu petugas atau pelayan ini mencatat ya. Setelah mencatat, dia akan memberikan ke bagian masak ya, koki, bahwa ada pesanan dengan menu tersebut ya. Lalu pelayan itu akan kembali ya, mengantarkan pesanan yang sesuai dengan pesanannya itu ke pelanggan ya. Dalam hal ini, pelayan ini adalah perantara antara pelanggan dan si pembuat masakan ya, atau juru masak atau koki ini. Ya, jadi pelayan ini tugasnya tadi menerima request atau menerima menu ya, lalu menyampaikan hasil ya atau respon. Responnya ya tadi mengantarkan makanannya ya yang sesuai dengan pesanan. Nah, ini adalah analogi dari API, di mana API ini sebagai perantara antara satu atau lebih aplikasi, baik dalam satu platform yang sama, ataupun berbeda, ya, atau cross-platform. Oke, maaf ya, terputus. Sudah jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini peran dari API adalah menghubungkan satu atau lebih aplikasi, baik dalam satu platform yang sama ataupun yang berbeda, ke dalam database. Jadi nggak dari iOS nggak langsung nembak database, ya. Dari Android nggak nembak database. Ya. Karena biasanya masing-masing pemrograman ini ada ya, jadi masing-masing pemrograman ini terkadang punya spesifikasi database yang berbeda-beda. Ya, contohnya kalau misalkan ada yang pakai Oracle, ada pakai SQLite, ya, ada yang pakai apa Postgre, ya. Nah itu tentu dari masing-masing aplikasi ini tidak bisa nyatu, ya, karena database-nya beda-beda. Ya. Dengan menggunakan satu database, semuanya bisa menerima respon yang sama, yaitu dengan perantara API. Jadi satu database ini database-nya apa saja boleh, yang penting ada API, ya, itu nanti bisa semuanya mengambil respon dari API ini, ya. Karena hampir semua ya, dan populer ya, API ini populer sekali menggunakan format JSON, JavaScript Object Notation ya, dan hampir semuanya dapat menerima respon dalam format JSON. Jadi ini hebatnya JSON, bisa program yang sederhana tapi sangat bermanfaat ya. Karena kalau nggak ada JSON, repot ya. Sebelumnya mungkin pakai XML ya, cuman dalam penulisannya XML agak ribet. Nah, itulah fungsinya API di sini sebagai perantara. Ya. Jadi kalau kalian akses Facebook, baik dari
web maupun dari aplikasi itu kan koneksinya ke satu database ya. Misalkan kalian update status juga di aplikasi juga mengupdate. Kalau kalian buka di website juga mengupdate ya. Jadi satu database. Nah, itulah API. Arsitektur API ini di sini banyak ya, ada 3. Namun yang kita akan terapkan di sini adalah yang REST ya, Representational State Transfer. Ya, jadi ini yang cukup populer dan datanya berupa JSON ya. Nah, ini juga dibilang lebih ringan ya, karena yang lainnya ada yang XML ya. Dan lebih sederhana dalam penulisan. Untuk membuat API ini tentu kalian harus menyiapkan beberapa software ya. Yang pertama ada SAM, ya, mungkin kalau kalian belajar web programming pasti harusnya sudah ada ya. Cuman ini nanti ada requirement-nya atau spesifikasi PHP-nya minimal adalah versi 7.3 ya. 7.3 itu minimal. Jadi nanti kalian cek kalau sudah ada exam dicek PHP-nya. Kalau di bawah 7.3 berarti uninstall dan install lagi download yang terbaru. Ya, ini panduan cara download dan install. Gampang lah ya. Lalu di sini ada install Composer ya. Composer itu adalah dependency management tools untuk PHP. Ya, ada juga selain dari PHP itu ada npm ya, ada package-package yang lain lah, tools banyak ya. Sederhananya, Composer akan membantu kita mencari dan mendownload file-file yang diperlukan. Ya. Jadi Composer ini lebih cepat ya dan mudah digunakan, dan kita kalau mendownload itu tinggal menuliskan command ya atau perintah-perintah saja langsung terdownload ya. Ini kalian tinggal download, nanti diinstal, download ya, install, next aja. Kalau sudah terinstall nanti tampilannya seperti ini. Saya coba buka CMD ya, Command Prompt. Nah, di CMD ini kalian ketik aja Composer. Nah, kalau sudah terinstall, di tampilannya seperti ini. Sekarang versi 2.0 ya, versi yang terbaru. Sebelumnya versi 1 ya. Sekarang sudah versi 2. Karena PHP-nya naik terus ya, tentu aplikasi-aplikasi pendukungnya naik ya. Ya, ini bukti kalau sudah berhasil menginstal. Selanjutnya Postman ya, Postman atau ya pengantar gitu ya, Postman sesuai namanya. Aplikasi yang fungsinya sebagai REST client ya, atau istilah adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST API. Jadi kalau kita sudah punya API, kita mau uji coba ya, uji cobanya kan gimana coba ya, kan masih dalam tahap API, kita belum bikin aplikasi. Nah, tentu harus diuji coba dong REST API-nya sebelum digabungkan dengan aplikasinya. Nah, inilah gunanya Postman, nanti kita gunakan untuk menguji coba. Analoginya adalah sebagai klien. Ya. Kalian tinggal download, di sini ada tersedia banyak versi ya, 32 bit maupun 64 bit. Ya. Sebelum download, kalian bikin akun dulu di Postman, karena nanti pada saat download dia harus bikin akun dulu ya, gratis, tenang aja. Nanti setelah diinstal juga pada saat launch pertama kali juga harus masukkan username juga ya. Jadi yang tadi kalian buat akun masukkan. Jadi harus connect internet pada saat pertama kali ya. Nah, ini tampilan pas pertama ya. Kalau di punya saya
Oke, kalau di punya saya sebentar. Saya buka dulu. Nah, ini aplikasi Postman-nya. Ini adalah aplikasi untuk pengujian API. Hampir rata-rata programmer memakai Postman, walaupun ada aplikasi yang lain ya. Tapi saya rekomendasi pakai Postman, karena ya baguslah ya. Setelah kalian install Postman, ya jadi itu persyaratannya ya untuk kita membuat API. Lalu selanjutnya setelah kalian punya aplikasi-aplikasi tersebut, kita akan mengenal dulu API spec ya, atau spesifikasi lah, panduan, dokumentasi. Ya. Supaya apa? Supaya dalam pembuatan program kita lebih terarah, ya, manage-nya bagus, ya, satu tujuan. Misalkan dalam satu tim ada yang bagian front end, back end, database dan sebagainya, itu tahu dokumentasinya, tahu arahnya mau kemana. Ya. Contohnya di sini ada API dengan endpoint-nya /registrasinya. Jadi ini ditentukan sebelum kita membuat ya. Jadi kita membuat dokumentasi terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Endpoint-nya /registrasi, lalu metodenya post, header-nya JSON ya, lalu body. Jadi kita harus bisa membuat logika sederhana di dalam pikiran kita ya ketika membuat API spec ini. Kalau kita mau bikin registrasi, mungkin kalau kalian daftar di Facebook aja ya, kan masukkan nama, username, email, password ya, bahkan ada tanggal lahir, tempat lahir, umur dan sebagainya. Nah, itu harus ada di dalam pikiran kita, di dalam logika kita. Setelah ada, kita tuliskan di sini di dalam body ya. Nah, di sini karena masih program sederhana ya, di sini body-nya masih hanya nama, email, dan password. Tapi kalau kalian nanti dalam pengembangan, bisa ditambahkan, misalkan tadi ada username, ada bahkan nama depan, nama belakang yang dibedakan, ya. Lalu ada umur, tanggal lahir, tempat lahir. Nah, itu masuk di dalam body, ya. Jadi si body ini adalah yang dikirimkan si klien nanti, yang diisikan oleh si user, klien. Lalu, setelah menginput pasti ada output dong, ya. Nah, itulah yang disebut respon. Si API akan merespon dari si inputan ini. Jadi input yang dikirim masuk ke API, API merespon. Ya. Karena dia metodenya post dan registrasi, ya, otomatis kan registrasi itu mendaftar ya. Berarti kan menginsertkan data. Nah, responnya ini biasanya konstan ya atau konsisten ya. Biasanya mengkode ya status dan data ya. Kode ini biasanya kode respon, ada 200 itu oke, ada 404 not found ya, 503 error server, ya, ada 403 forbidden dan sebagainya. Itu respon kode dari servernya. Ya, ini umum ya. Lalu status itu boolean true false ya. Kalau true berarti benar, kalau false salah. Nah, respon secara umum seperti ini, jadi secara global sama. Paling yang dibedakan nanti kalau kalian pengembangan adalah di body. Nah, sama ya dengan endpoint-endpoint yang lainnya di sini. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kita lanjut. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah membuat database. Ya. Ini saya coba akses. Oke, saya coba akses localhost. Nah, ini tampilan dari localhost ya, dashboard-nya. Kita akan cek dulu versi PHP-nya nih. Caranya di PHP info. Klik PHP info, lalu di sini ada PHP version 7.4.10. Punya saya versi 7.4 ya. Dan ini
memenuhi persyaratan bahwa minimal 7.3 nanti untuk mendownload framework Lumen-nya ya. Jadi kalau kalian di bawah 7.3 segera uninstall dan download yang versi terbaru ya. Mungkin kalau kalian download yang versi terbaru ini sudah versi 8 ya. Intinya di atas 7.3 atau sama 7.3. Lalu untuk masuk ke phpMyAdmin, di sini kalian bisa ketik juga di localhost/phpMyAdmin. Sini saya sudah membuat namanya database-nya namanya toko API ya. Di sini ada 3 member token, produk. Ya pasti kalian sudah bisa ya membuatnya. Ini saya delete dulu, nanti kita praktekkan. Ya, jadi yang pertama kalian bikin database. Selanjutnya setelah bikin database, kalian nyalakan lagi ya command prompt-nya. Kalau tadi ditutup dulu nggak apa-apa, terus di open lagi. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah posisinya, ya posisi dari foldernya, yaitu harus di sum dan htdoc. Sum htdoc. Kalau kalian buka di sini dicek dulu nih, kalian posisinya. Kalau saya di sini berarti ada di user. Maka kita harus pindah dulu ke htdoc. Kita pindah dulu ke htdoc. Ke htdoc itu C ya, sum htdoc. Nah, di sini untuk berpindahnya bisa seperti ini. cd change directory titik-titik lalu cd lagi. Ini buat ke root ya, ke C. Nah, setelah ini baru cd C ya, titik 2 backslash ya, sum backslash htdoc. Nah, maaf Pak, komen-komennya nggak kelihatan Pak, nggak muncul di layar, muncul iya, di share screen. Oke, ini saya ulangi ya. Ini tadi kalian harus cek dulu posisinya ya. Kalau saya ini di user yang pertama nih, di user. Kita pindah directory dulu, cd titik-titik ya. Sebenarnya langsung cd c sum htdoc juga bisa. Kalian bisa nanti coba aja. Nah, kalau sudah seperti ini, sum htdoc, ini artinya kita sudah berada di folder htdoc. Lalu kalian bisa ikuti lagi di modul, ketikkan yang ini. Composer, create project, prefer this, Laravel, Lumen. Toko API ini nama folder. Jadi yang toko API ini nama folder. Ya. Ini kalau saya buka di website Laravelnya, Lumen Laravel. Nah, ini websitenya lumen.laravel.com ya. Lumen ini turunan dari framework Laravel. Kita klik documentation-nya. Nah, di sini ada installation. Nah, di sini minimal PHP 7.3. Ya, minimal ini. Lebih besar sama dengan. Jadi kalau kalian tadi versi PHP-nya 7.2, 7, 5.6, pokoknya di bawah 7.3, segera install ulang ya, download yang terbaru. Kalau yang terbaru pasti sudah udah extension ini, PHP extension, PDO, PHP extension, MBString, PHP extension ini sudah ada. Lalu untuk instalasinya tinggal kalian bisa copy paste dari sini ya. Masuk lagi ke command prompt. Lalu paste ya, atau kalian bisa boleh ngetik sendiri. Yang blok ini kalian ganti menjadi toko API. Lalu enter. Pastikan koneksi internetnya jalan ya dan bagus. Karena nanti akan mendownload. Nah, ini kalian nanti bisa lihat di video saya ya untuk detailnya ya. Di sini saya mereview saja. Intinya untuk menginstal seperti itu caranya.
Setelah terinstall, nih saya tunjukkan di foldernya. Toko. Nah, setelah terdownload semua, nanti hasilnya seperti ini ya. Di htdoc ada folder toko_API. Lalu kalian buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code-nya kalian buka. Dan open folder ya. Bisa di file, open folder nih. File, open folder. Pilih yang tadi, toko API-nya. Nanti dia muncul semua di sini ya. Setelah itu kita setting database-nya dulu. Itu ada di file env. Sini. Cukup kalian ubah 3 bagian ini. DB database, DB username, DB password. DB database, kalian isikan nama database-nya toko API, username-nya root, password-nya kosong ya, karena di MySQL nggak ada password-nya. Tergantung, nanti kalau udah di hosting biasanya ada password. Ini ya, jadi di env. Lalu, nah di sini karena kita nanti akan pakai library dari VKDES ya dan Eloquent, kita aktifkan dulu dia supaya aktif ya. Kita buka di folder Bootstrap app. Di Bootstrap app. Nah, ini line 26 dan 28 kalian aktifkan ya. Tadinya kan seperti ini. Warna hijau. Nah, supaya dia berwarna lagi. Ini nanti karena kita akan menggunakan library hash ya, ini. Dan Eloquent. Eloquent ini untuk database ya. Query database. Jadi lebih simple. Oke. Terus setelah itu kalian buka file controller di app http controller. App http controller. controller.php. Kalian tambahkan script ini ya. Ini awalnya sudah ada class controller tapi metodenya belum ada. Nah, kalian bikin metode namanya respon hasil, parameternya kode status data. Kode status data ini akan diubah menjadi respon dengan format JSON. Kode status data. Ya. Karena nanti kan responnya kode status data. Jadi cuma 3 ini. Oke. Selanjutnya, setelah membuat controller, kalian buat juga model. Ada di folder model. Ya, kalau kalian belajar CI4 ya. Ya, kalau CI3 ya mungkin masih agak bingung ya karena di sini sudah pakai PSR7 ya. Menggunakan namespace, use dan tapi kalau kalian sudah pernah pakai Laravel, saya yakin sama ya. Di model kita bikin kalian new file registrasi.php. Lalu kalian ketikkan skripnya ya, sesuai yang di modul. Kita gunakan Eloquent, ya, Eloquent model. Jadi nanti Eloquent ini yang akan melaksanakan tugas seperti insert database, update database. Simple sekali dengan seperti ini, kita bisa masuk ke database-nya. Tidak perlu query, MySQL query, insert into, dan sebagainya. Jadi lebih cepat. Terus kalau, Pak, itu filenya ada di mana sih yang Eloquent model? Itu ada di folder vendor, tinggal ngurutin ya. Vendor, Illuminate, database, Eloquent ya, lalu model. Nah, di sini nih punyanya Eloquent semua nih. Ya, jadi library-nya ada di sini. Setelah itu kita masuk lagi ke controller, kalian bikin registrasi controller.php ya di new file. Kalian ketikkan skripnya ini. Perlu diperhatikan pembuatan kelas diawali huruf besar
sama dengan penamaan filenya harus diawali huruf besar. Tidak boleh ada spasinya. Kita gunakan HTTP request, sama ini ada di folder vendor juga. Kita pakai juga Vectordash hash, ya. Ini juga ada di folder vendor. Kalian tinggal ketikkan saja ini, buat metode registrasi. Ya. Kalau metode namanya kecil nggak apa-apa. Ya. Parameternya request itu artinya mengambil semua request yang dikirimkan si klien. Ya. Request-nya dari mana? Dari si library request. Ya. Diambil request dengan request input nama, email, password. Jadi kalau ada request selain nama, email, password, dia nggak masuk. Ya. Buat variabel, lalu masukkan dia ke model registrasi, create. Nah, create ini dia function dari Eloquent. Dengan create, kita bisa langsung insert ke database dengan isiannya itu nama dari folder, dari variabel nama, email, password. Setelah dari model, dibalikan lagi return ke respon hasil. Respon hasil tadi mengembalikan nilai kode, status, dan data. Ya, registrasi berhasil. Ya, jadi ini nanti di detailnya ada di video saya ya. Ini kita coba yang Postman-nya. Nah, di sini kalian tinggal buka, lalu pilih metodenya di post ya, lalu ketikkan di sini localhost / toko_api/public/registrasi. Supaya endpoint-nya jadi /registrasi, sebentar lagi ya. Di sini kalian masuk di root ya. Nanti ada di ini ada apa di modul. Jadikan /registrasi supaya bisa diakses ya di routing. Nah, ini caranya seperti ini. Lalu setelah itu tinggal masuk, pilih post, masukkan URL-nya, klik di body, masukkan dia nama, email, password, diisi value-nya, diisi semua. Lalu kalian tinggal send. Oke. Kalau statusnya 200, registrasi berhasil. Berarti harusnya dia berhasil ya. Kita cek di database-nya. Ini kosong ya awalnya. Nah, ini masuk ya. Karena dia hash, jadi dia terenkripsi. Selesai. Ya. Jadi seperti itu untuk membuat endpoint registrasi. Nanti di video saya akan lebih detail dan ada di situ ada problem ya, ada masalah di situ dan nanti ada penyelesaiannya. Jadi kalau ada error, jangan panik ya. Nanti lihat di video saya yang ada di YouTube ya. Sebagai tugas, silahkan nanti kalian kerjakan ini, lalu screenshot bagian ini, bagian dari hasil seperti ini, dengan kalian klik dulu di profile seperti ini supaya saya bisa melihat nama dari profil kalian ya di sini. Ya. Screenshot ini dan source code-nya yang di Visual Studio Code. Bagian controller registration ya. Jadi pastikan kalian menginstal dan mempraktekkan. Karena ini tidak ada alasan, Pak saya tidak support Android Studio. Ini nggak pakai Android Studio ya. Ini pakai Xamarin, pasti semuanya support. Jadi tidak ada alasan dan nanti silakan dikirim ke email saya ad.axd@bsi.ac.id. Nanti saya tulis di WhatsApp ya. Jadi itu ya untuk materi kali ini. Jadi saya pengantar saja, persingkat. Nanti detailnya ada di video saya ya. Mungkin kalian ada yang mau sholat tarawih ya, bisa nanti untuk sholat tarawih. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, kalau yang MyBase-nya nggak bisa diakses ya
memang katanya lagi gangguan ya. Nanti direkap aja di Iya Pak, absennya lagi. Nggak bisa absen, Pak. Untuk Ya, absen gimana Pak ya? ya nanti di WA ya. Yang ikut Zoom absen, udah ada absen. Tenang, yang ikut Zoom, yang nggak ikut Zoom nggak ada absen, Bapak. Iya Bang Ino, iya. Ya. Nanti direkap aja di WA ya, ditulis saja nanti. Dan untuk batas waktunya, tugasnya maksimal besok malam ya, dikumpulkan di email saya. Jadi silakan diinstal, dicoba, dipraktekkan. Saya yakin bisa semua. Karena gampang ya, kita nggak pakai Android Studio, nggak ada alasan, Pak, berat, Pak. Saya nggak support, nggak ada alasan. Ini masih web. API itu nanti basisnya website ya, berbasis web. Oke, cukup. Oke, terakhir ya, kita ini dulu deh, foto. Bisa dinyalakan dulu videonya. Sebentar ya. Oke, terima kasih ya yang sudah menyalakan video. Saya screenshot dulu. Oke, 1, 2, oke, nah, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya yang sudah ikut perkuliahan saya. Singkat ya, karena saya bingung nyari waktunya. Kalau tadi jam 5, pasti banyak yang nyari bukaan. Habis buka juga sebentar terawih ya. Problem ya. Jam kalian ini problem sebenarnya. Tapi ya sudah, ada di YouTube ya. Nanti kalau bingung bisa tanya WA, pasti saya bantu ya. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat menjalankan ibadah Ramadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warpet. Woi. Warpet, tugas warpet. Ah,